Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filulu Afika Zizah, NPM 2240401104. Di sini saya akan menjelaskan strategi manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan keunggulan bersaing. Saya kasih contoh dalam perusahaan. Tantangan MSDM. Pada masa sekarang ini, daya saing perusahaan tidak lagi terletak pada keunggulan di bidang teknologi produk dan proses atau memiliki pasar yang diproteksi dan diregulasi untuk memiliki modal, tetapi justru pada kepemilikan sumber daya manusia berkualitas. Sumber daya manusia merupakan aset yang sulit diperdagangkan atau ditiru langka, cocok yang memberikan keunggulan kompetitif. General Electric, Jack Welch yang menyatakan satu-satunya cara GE berkompetisi adalah keunggulan sumber daya manusia. Demikian pula yang dikatakan CEO dan Unilever NF yang menekankan sumber daya manusia sebagai modal dalam menghadapi globalisasi. Pentingnya peranan sumber daya manusia sebagai dasar utama perusahaan dalam memperoleh keunggulan bersaing disebabkan adanya perubahan lingkungan yang menciptakan tantangan-tantangan baru bagi organisasi. Terdapat 8 tantangan kompetitif yang dihadapi perusahaan pada masa sekarang dan masa yang akan datang, yaitu yang pertama ada globalisasi. Globalisasi adalah suatu keadaan yang penuh keanekaragaman, kemenduaan, dan kompleksitas atau penyatuan dunia tanpa batas. Pada konteks tantangan ini, perusahaan harus dapat meningkatkan kemampuan untuk belajar dan bekerja sama mengolah perbedaan, kemenduaan, dan kompleksitas. Peran penting dalam fungsi manajemen sumber daya manusia global adalah kemampuan peningkatan adaptasi dan koordinasi. Konsekuensinya diperlukan strategi jangka panjang perusahaan dalam mengantisipasi dan merespon perubahan perusahaan untuk dapat lebih kompetitif dalam pasar dunia usaha. Yang kedua adalah kompetensi dan modal. Kompetensi dan modal intelektual menuntut perusahaan dituntut mendapatkan sumber daya manusia yang dimiliki keahlian, perspektif, dan pengalaman dalam mengelola bisnis global. Yang ketiga ada profitabilitas melalui biaya dan lingkungan. Setiap perusahaan dituntut untuk mendapatkan profitabilitas melalui efisiensi atau penghematan biaya produksi, biaya sumber daya manusia, dan pengeluaran lainnya. Di sisi lain, untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatan dengan cara menarik konsumen dan selalu inovatif dalam menciptakan produk baru. Yang keempat ada teknologi. Adanya teknologi mengakibatkan proses produksi lebih cepat dan dunia menjadi lebih kecil. Tantangan ini menuntut manajer mampu menjadikan teknologi yang ditawarkan mudah penggunaannya dan bermanfaat. Yang kelima ada fokus kemampuan. Kapabilitas menyangkut kapabilitas yang berwujud seperti teknologi yang dimiliki dan kapabilitas tak berwujud seperti kemampuan untuk berubah, fleksibel, memiliki kepercayaan diri dan motivasi berprestasi dan lain-lainnya. Yang keenam ada berubah dan lagi. Perusahaan harus selalu berubah secara terus-menerus untuk meningkatkan kinerja, berinovasi terus-menerus, dan menciptakan strategi baru untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang ketujuh ada rantai nilai untuk persaingan bisnis dan layanan SDM. Value chain yang berinteraksi pada customer responsif. Yang ke-8 ada berbalik bukanlah transformasi. Transformasi yang menekankan pada perubahan fundamental. Perubahan lingkungan tersebut menuntut perusahaan untuk selalu meningkatkan kinerja atau produktivitasnya. Hal ini dapat dicapai dengan strategi manajemen sumber daya manusia yang dapat merespon perubahan lingkungannya. Di sini ada peranan manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan keunggulan organisasi. Dengan tantangan yang semakin kompleks, peran MSDM untuk bisa meraih keunggulan bersaing tidak hanya berfungsi menangani masalah personalia, namun harus bisa menjadi pelopor
dalam menghadapi lingkungan yang selalu berubah. Menurut Ulrich, tahun 1997 terdapat 4 peranan baru yang harus dimainkan MSDM untuk mendapatkan bentuk perusahaan yang mempunyai keunggulan bersaing. Peranan ini dapat dilihat dalam gambar di bawah ini. Seperti ini, Pak. Cuman nih. Yang pertama ada masa depan atau fokus strategi, manajemen HRD strategi, bawahnya partner strategi, manajemen transformasi dan perubahan, agen perubahan. Yang ketiga pengelolaan infrastruktur film, ahli fungsional atau ahli administrasi. Yang keempat, yang terakhir ada pengelolaan iuran pegawai, juara rakyat, fokus sehari-hari atau operasional, memproses orang. Di sini ada strategi partner. Peranan MSDM sebagai partner strategi artinya MSDM dituntut untuk memiliki kemampuan menerjemahkan visi dan misi serta strategi bisnis ke dalam kebijakan strategi SDM. Yang kedua ada ahli administrasi. Berperan sebagai ahli administrasi MSDM memberikan desain dan melayani sistem MSDM yang efisien dan efektif. Proses dan pelaksanaannya meliputi sistem seleksi, training, pengembangan, penghargaan tenaga kerja, promosi serta pengelolaan SDM yang lain. Yang ketiga ada juara karyawan. Dalam sebagai peran employee champion, juara karyawan harus bisa meningkatkan komitmen dan kontribusi tenaga kerja untuk mencapai keberhasilan organisasi serta menjadi pelindung tenaga kerja. Beberapa hal yang harus dilakukan MSDM sebagai employee champion, juara karyawan. Yang pertama ada MSDM harus aktif memahami kebutuhan tenaga kerja dan menjamin kebutuhan tersebut bisa terpenuhi baik kualitas maupun kuantitasnya. Yang kedua ada MSDM harus mampu melibatkan manajer ini dalam menciptakan kontribusi tenaga kerja dalam organisasi. MSDM harus membantu tenaga kerja untuk meningkatkan kontribusi dan komitmen yang dimiliki untuk bekerja dengan berkualitas. Yang keempat ada agen perubahan. Peran MSDM dalam mentransformasi perubahan menghadapi perubahan persaingan dengan membangun kapasitas organisasi agar mampu merespon perubahan serta harus bertanggung jawab untuk menindasin dan mengelola perubahan serta berperan sebagai katalisator atau sponsor, fasilitator dan demonstrator. Kompetisi manajer atau profesional SDM. Agar dapat memainkan peran tersebut, menurut Noyes 1997, maka profesional MSDM dituntut untuk memiliki kompetensi sebagai berikut. Yang pertama ada kompetensi bisnis. Manajer SDM dalam mengambil kebijakan SDM terlebih dahulu harus memahami bisnis perusahaan dan mengetahui kemampuan finansial serta dapat mengkalkulasikan cost dan benefit tiap alternatif kebijakan SDM, tetapi juga dampak sosial dan etika akibat pelaksanaannya. Yang kedua ada pengetahuan profesional dan teknis. Dalam pelaksanaan manajer sumber daya manusia, profesional memiliki pengetahuan teknikal seperti penempatan, pengembangan karyawan, penghargaan, desain organisasi dan komunikasi, penilaian kinerja sehingga pelaksanaannya sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga ada kemampuan untuk mengelola perubahan. Manajer SDM harus mempunyai kemampuan untuk mengelola perubahan sejak dari mendiagnosa permasalahan, implementasi dan evaluasi perubahan. Dengan kata lain, manajer SDM harus dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar sesuai dengan perubahan yang dilakukan. Yang keempat ada kompetensi integrasi. Manajer SDM harus dapat mengintegrasikan kompetensi tenaga kerja untuk dapat bekerja dengan
berkualitas. Dari kesimpulan di atas, dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, perusahaan harus dapat mengelola sumber daya manusia dengan baik agar memiliki keunggulan bersaing. Untuk itu diperlukan perubahan peran MSDM, tidak hanya sebagai ahli administratif, tetapi juga sebagai mitra strategis, employee champion atau juara karyawan, dan agen perubahan. Perubahan peran ini mengakibatkan strategi MSDM disesuaikan dengan strategi perusahaan, dan manajer SDM harus mampu menyediakan SDM yang berkualitas agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.